Jadi hal ini yang pertama dari pihak bisa dianalisa dari segi akademis dalam pengertian ini. Apakah itu tuntutan pendidikan dalam pengertian itu? Apakah di sekolah tidak ada guru agama Katolik ataukah ada, Bu Maria? Oh iya, begini Romo. Kalau misalnya kami di Makassar itu tenaga pengajar itu kurang, jadi memang di sebagian besar sekolah-sekolah negeri itu tidak ada guru agamanya. Jadi mereka kasihan ini anak Katolik, bahkan diminta orang tuanya untuk membuat satu perjanjian tanda tangan bahwa anaknya siap untuk mengikuti pelajaran di sana dan mereka diberi nilai. Jadi kami dari gereja sebenarnya itu minta orang tua untuk menghadap ke kepala sekolah, tapi mereka juga serba salah karena itu seolah-olah ditekan dari sekolah untuk ikut pelajaran itu saja, katanya sama saja. Karena terus terang Romo ini di Makassar Katolik dengan Protestan itu sebagian besar kepala sekolah menganggapnya sama saja. Jadi kalau sudah ada Kristen Protestan di dalam, gurunya itu diikutkan saja, itu kita punya anak-anak Katolik gitu Romo. Jadi hanya anak-anak ini karena nilai, yang penting ada nilai. Ya, karena itu tuntutan akademis dalam pengertian ini. Sekarang posisi gereja dan orang tua bagaimana? Ya kami menyampaikan ke orang tua, menghimbau ke orang tua supaya mereka bisa menghadap ke sekolah, minta supaya anaknya tidak diajar. Tapi begitu lagi Romo. Mereka tidak ada inisiatif dan tidak berani untuk menghadap ke sekolah. Boleh saya tambahin maaf ya Romo ya, Bu Maria. Kalau yang setahu saya peraturan di sekolah itu, kalau murid dari satu agama itu, misalnya Katolik sama Protestan ini, kita ngomong dua ini, kalau muridnya itu melebihi dari 10 orang, maka Katolik berhak atau sekolah berhak meminta ke dinas untuk meminta guru dari agama itu. Itu mungkin itu yang membuat kita dilema sih sebenarnya. Salah satu sekolah itu misalnya Katolik ini 5 orang, Protestannya 15 orang. Yang pakai acuan itu dari Protestannya. Tapi sebenarnya kita sebagai orang tua yang anaknya sekolah di sana bisa sebenarnya menolak. Tapi harus mengantar anak kita sekolah di sekolah minggu, karena di sekolah minggu itu dapat nilai juga. Pasti dapat nilai dia. Itu yang sebenarnya yang saya tahu, yang selama ini saya tahu dari Keuskupan Denpasar. Terima kasih. Iya, kalau kami di sini sudah siapkan begitu. Kami dari gereja itu sudah siap tenaga pengajar ya setiap minggu di satu sekolah, mulai dari SD sampai SMA. Cuma orang tua ini anak-anak sudah orang tua juga berharap dia belajar di wadah yang kami siapkan, tapi di sekolah juga ditekan untuk ikut pelajaran itu Protestan, jadi serba salah. Oke, dari itu yang kami alami di sini. Akademis. Iya. Tuntutan akademis dalam pengertian ini, kurikulum sekolah. Saya masih ingat ketika saya frater di Bekasi, di Arnoldus Bekasi. Ada satu kelompok yang saya Pater Lucius Sariuran bentuk, dan sewaktu itu saya masuk juga ke dalam pengertian itu sebagai frater top, namanya kelompok Pasca, Persatuan Siswa-siswi Katolik yang ada di sekolah-sekolah negeri di Bekasi pada saat itu. Jadi kita kumpulkan mereka. Ada kegiatan bulanan, mungkin satu dari paroki, ada retret untuk mereka, ada pendampingan untuk mereka secara khusus. Supaya dalam pengertian kalau ajaran mereka di sana kurikulumnya dipaksakan seperti itu, tetapi gereja tidak bisa menutup mata. Jadi kalau ada pendekatan ke paroki atau ke keuskupan, bagaimana mewadahi, melayani dan mendampingi siswa-siswi kita yang sekolahnya yang studinya di sekolah-sekolah negeri.
Karena itu jangan bilang Katolik putus asa ya. Jangan, masih punya banyak cara untuk mendampingi mereka. Tergantung kreativitas dan inisiatif dari paroki-paroki terdekat atau dari keuskupan setempat. Supaya mereka jangan ditinggalkan seperti itu. Ya, Ini Bu Mari. Iya, Walaupun terima kasih, gereja Romo. sudah, walaupun gereja sudah menyiapkan itu, tetapi kalau hanya menunggu mereka datang tidak bisa, kita harus jemput mereka ke sana. Iya, Romo. Terima kasih. Begitu ya Bu Maria. Jadi jangan iya. tinggal di saja, nanti tidak bisa. Harus mulai masuk ke sekolah-sekolah negeri mulai datang. Ada yang Katolik di sini enggak gitu. Ya seperti itu bagus sekali, karena kalau tidak kita masih dalam konsep selalu menanti. Kapan kita di sana untuk ambil inisiatif, ambil inisiatif untuk mendekati yang berada di sekolah-sekolah negeri. Saya masih ingat, nggak tahu di Paroki Arus Jansen Bekasi mereka melanjutkan kelompok pasca atau tidak. Namanya Persatuan Siswa-Siswi Katolik yang mereka studinya di sekolah-sekolah negeri. Dan saya pernah masuk sampai SMP Kristen loh. Nah, yang ada student Katolik, kita ngomong baik-baik dengan kepala sekolahnya dan semua mereka yang Protestan, dan kita masuk dampingi. Kita punya anak-anak Katolik yang studinya di sana. Tergantung Bu, tergantung ya. Kalau kita hanya buka di paroki, kita tunggu terus, tidak mungkin datang. Ambil ini satu Pak, ambil ini satu. Memang kami di sini Romo kurang tenaganya, jadi kami juga sudah usahakan seperti itu. Bahkan ada satu sekolah negeri di sini itu siswanya kurang lebih 30 orang. Tapi ya kita juga mau masuk di sana mengajar, tapi tidak diterima kepala sekolah. Itu masalahnya. Karena sudah ada Protestan di dalam yang duluan. Jadi Iya, kita bukan tidak soal diberikan mengajarnya, tempat. soal mewadahi. Mungkin makin satunya tuntutan akademis, keputusan sekolah. Satunya Katolik tidak bisa membiarkan anak-anaknya berjalan tanpa pendampingan. Jadi bisa masuk sana. Ini Bang John ini berada di sekolah negeri, tapi Bang John ini Katolik, dan bagaimana dia mewadahi kekatolikan yang ada di sana. John, engkau cerita sedikit itu bagaimana engkau sebagai Katolik mengajar di mayoritas sekolah yang Muslim. Hai, selamat malam Romo dan semuanya. Sorry, saya baru masuk ini langsung dikasih kesempatan ini. Ya, supaya karena engkau guru Katolik di antara Muslim, jadi bagaimana bisa share untuk yang Makassarnya seperti apa? Pengalaman. Ya. Kalau untuk pengalaman saya, terutama praktek baik untuk membumikan nilai-nilai Katolisitas di sekolah negeri itu bisa cari di Google, terutama di media katolikana.com. Kebetulan saya salah satu kontributornya, di situ saya banyak bercerita. Tapi memang jalan sempit Romo dan teman-teman semua. Jadi ada artikel saya di situ, saya tulis jalan sempit menuju moderasi beragama, bahwa sampai ke titik ini agar eksistensi guru agama Katolik bisa diterima di sekolah negeri itu bukan perjalanan yang mudah. Ya. 2005 ketika lolos tes PNS di Kota Kediri, Jawa Timur, saya ditempatkan di salah satu sekolah negeri. Di situ sebelumnya memang belum ada guru Katolik. Tapi ketika saya masuk, dan yang menariknya itu ada salah satu guru agama Islam mayoritas itu secara spontan mengatakan, ini ada agenda besar apa ini sehingga guru orang kafir itu masuk di sini. Itu menarik. Terus yang kedua, kebetulan saya sejak kuliah itu saya langganan Kompas, ya. Langganan Kompas. Dan ketika saya minta Kompas kirim korannya ke sekolah negeri yang saya tempati yang baru,
itu komentarnya sama. Ini korannya orang kafir kok bisa sampai ke sini. Menariknya juga, kebetulan kepala sekolahnya itu langsung merespon. Dia tanya ke saya perihal bagaimana berlangganan Kompas, dan beliau yang seorang yang tidak seagama dengan kita, agama mayoritas, kepala sekolah itu nyeletuk. Guru itu kalau mau pintar itu baca Kompas, jangan baca koran yang lain. Apalagi saat itu ulasan-ulasan pendidikan, dan saat itu ketika ada undang-undang guru dan dosen, Bang John, ya, kami tahan dulu. ya, Triple H, kalau mau dialog apa semua nggak usah tarik lah seperti itu. Minta naik lah, nggak apa, santai-santai aja kita diskusi. Silakan, Bang John. ya. Lanjut Om John. Kepala sekolah itu mengatakan demikian tadi. Kalau guru mau pintar itu baca Kompas. Dan kebetulan kepala sekolahnya itu basicnya itu guru bahasa Inggris, dan beliau itu langsung berlangganan The Jakarta Post dan Kompas itu untuk di guru-guru, ada 2 eksemplar setiap hari. Tapi memang responnya itu selalu ada penolakan. Ini agenda apa koran orang kafir itu masuk di sini? Memang perdebatan panjang, dan seiring perjalanan waktu saya menyimpan semua persoalan itu di hati, sembari juga berdoa. Sekitar 14 tahun, akhirnya semua itu bisa diterima dengan baik. Sementara saya bertempat bersama keluarga, tinggalnya di Mojokerto, Jawa Timur. Saya menempati salah satu kontrakan. Pemiliknya juga itu melarang kami tidak boleh melakukan kegiatan agama apapun di rumah. Bahkan ada tetangga yang kontrak di belakang rumah itu seorang Protestan, ketika membuat ibadah juga ditegur dan dilarang. Sebagai guru agama Katolik itu saya beberapa kali didatangi ketua lingkungan. Masa Bapak ini seorang guru agama, tapi kok di rumah Bapak tidak pernah ketempatan untuk berdoa? Saya menjelaskan semua itu. Berhubungan dengan itu, istri saya itu akhirnya cukup trauma dan juga punya keputusan bahwa kalau mau membeli rumah, itu cari rumah yang belum ada penghuninya, sehingga kita itu menjadi penghuni pertama dan Katolik di tempat itu. Dan itu perjalanan yang tidak mudah. 2 tahun saya mencari rumah, lokasi perumahan baru yang belum ada penghuninya, dan di situ kami menjadi penghuni pertama dengan identitas Katolik. Ketika kami menjadi penghuni pertama, tempat kami itu selalu menjadi rujukan orang untuk bertanya, mau beli rumah, beli lahan untuk bangun rumah, dan bahkan seringkali kami ajak masuk dan mereka bertanya, Bang, agamanya apa? Saya ngomong Katolik. 2018 saya mutasi ke kota Mojokerto. Sebelumnya juga memang tidak ada guru agama Katolik. Sementara Protestan, guru agamanya juga itu bukan guru tetap, itu pendeta dari kota Surabaya yang datang seminggu sekali. Kalau beliau itu sempat dan tidak punya kesibukan di Surabaya. 2018 saya masuk pertama kali di SMA negeri. Kemudian pertanyaan-pertanyaan mendasar ketika saya ditempatkan di sekolah negeri, itu teman-teman yang Muslim itu selalu bertanya, Bang, apa bedanya antara Katolik dan Protestan? Disitulah kesempatan saya untuk menjelaskan banyak hal tentang iman Katolik. Walaupun ya ada kurangnya, makanya malam ini dan beberapa malam-malam sebelumnya saya juga belajar di tempat ini. Kebetulan beberapa tahun lalu juga, 5 tahun lalu pemerintah itu punya program moderasi beragama di rencana pembangunan jangka panjang, kalau tidak salah, atau jangka menengah, tentang moderasi beragama. Di situ saya terlibat di dalamnya. Bahkan mungkin di room ini
bisa ketik di Google, cari saja nama saya John Lobo. Karena saya di situ Mojokerto, di situ saya menjadi salah satu panitia pembangunan masjid. Ketika saya dipercayakan untuk menjadi ketua RT dan menjadi panitia pembangunan masjid. Bahkan juga pembangunan musola di RT saya, ketika saya jadi ketua panitianya, Dewan Penasihat. Akhirnya di situ saya menulis tentang jalan sempit menuju moderasi beragama. Terkait di sekolah negeri, memang tidak mudah bagaimana keberadaan guru agama Katolik diterima. Tetapi proses penerimaan saya di negeri, terutama ketika saya mutasi Oktober 2018, adalah ketika saya berusaha menjelaskan dengan baik tentang Katolik. Dan kebetulan juga saya sedikit punya kemampuan untuk bisa menulis. Akhirnya beberapa artikel tentang sekolah saya coba angkat. Terakhir itu saya angkat ketika sekolah saya itu menjadi itu yang lingkungan hidup itu apa namanya itu ya, Adiwiyata Nasional. Adiwiyata. Iya, di situ saya menulis tentang lingkungan hidup terkait Adiwiyata itu dalam perspektif Laudato Si. Dan itu luar biasa. Itu memang saya melihat mungkin itu puncaknya bagaimana seorang guru agama Katolik diterima, yang akhirnya sampai saat ini ekspresi keagamaan kita di sekolah itu sangat dihargai. Bahkan di program unggulan kepala sekolah sudah sekian tahun ini, setiap pagi itu jam 6.20 kami harus berdoa pagi bersama. Yang Islam di lapangan upacara yang besar, yang Protestan dan Katolik itu bersama saya di lapangan basket. Kami yang Protestan sekitar 20, yang 80, yang Katolik 20, ada 100 siswa. Di situ kami berdoa secara ekumenis, ada pujian, ada doa. Untuk baca firman, bacaan Injil itu selalu saya ambil dari kalender liturgi. Setiap hari di situ saya juga memberikan penguatan, semacam refleksi singkat tentang bacaan, berhubungan dengan bacaan hari itu. Dan sampai saat ini, terakhir tadi malam kami buka puasa bersama. Sebelum berbuka kami ngabuburit itu nonton timnas Indonesia melawan Australia walaupun kalah. Terima kasih Romo dan teman-teman semua. Sementara itu. Oke, Bu Regina, ini duka-duka hidup guru Katolik ya di tengah yang mayoritas. Bu Maria, kira-kira seperti itu ya? Iya Romo, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi. Boleh saya berikan masukan juga? Sekarang yang ngomong harus guru-guru karena yang berhadapan dengan lapangan kalian. Oke. Iya Romo, saya sambil buat kopi dulu ya Ibu ya. sorry. Ya, begini, saya juga guru agama Katolik Bu, di daerah Keuskupan Agung Jakarta. Pertama yang perlu diketahui, mohon maaf ini bukan berarti menyalahkan ya, begini. Pertama-tama sebenarnya paroki harus mengetahui siapa penyelenggara agama Katolik yang bekerja di wilayah parokinya. Jadi di Bimas Katolik itu Bu, biasanya dibagi wilayahnya. Si A di wilayah mana, satu orang misalnya, si B di wilayah mana. Nah, pastor paroki harus kerjasama sama mereka. Kenapa? Karena mereka yang akan bekerja di lapangan, dan kemudian penting bekerja sama dengan mereka adalah bisa mengumpulkan guru-guru agama Katolik nanti di wilayah itu. Karena pasti yang namanya guru agama Katolik itu terdaftar di Simpatika. Ya, saya kurang tahu apakah di sana terdaftar semua di Simpatika. Ya, ini karena saya berbicara sesuai pengalaman. Contoh, saya di wilayah Tangerang contohnya. Ada orang yang disebut ASN penyelenggara agama Katolik.
dia di wilayah misalnya di Tangerang Selatan. Ada juga ASN agama Katolik, penyelenggara agama Katolik ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, ini harus dihubungi orang ini, Bu. Dan pastor paroki harus kerjasama dengan mereka. Seringkali yang terjadi paroki atau pastor paroki itu kurang tahu tentang wilayah-wilayah ini. Yang memegang ini siapa? Tujuannya apa? Ini kan bisa mohon maaf, ini mungkin agak kurang baik. Guru agama Katolik tadi kan terdaftar di Simpatika. Ini terkait misalnya sertifikasi, terkait dana-dana lainnya. Penyelenggara agama Katolik ini bisa mengatakan semua yang terdaftar di dalam Simpatika di wilayah paroki ini, mari kita berkumpul, kita buat kelompok kerja guru agama Katolik. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang nih, saya kasih contoh. Kami ada kelompoknya, Bu. Nah, apa yang harus kami lakukan? Kami sharing, ya, sharing bukan hanya tentang pelayanan pengajaran di sekolah Katolik, tetapi bagaimana dengan murid-murid di wilayah guru-guru tadi. Contoh, dia di sekolah mana misalnya, anggap sekolah A gitu ya. Berarti dia masuk wilayah mana atau masuk paroki mana di dekanat itu. Ya. Dan itu dia ditugaskan. Wah, DGA, kan ya. Ya. Teman-teman bantu, ada pertanyaan-pertanyaan di bawah, ada yang bisa catat-catat ya supaya nanti jangan lewatin. Contoh yang terakhir tafsir sendiri, ada yang di atas tentang Bunda Maria. Bantu dong catat supaya jangan lewatin pertanyaan-pertanyaan itu nanti setelah saya ini ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah di atas bantu juga dulu. Baik, Pak. Dan pertanyaan ya Marcel yang kau tolong bantu dulu supaya jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu hilang begitu saja. Oke. Karena kita terlalu konsentrasi, jadi kita tidak saya mata sudah rusak juga, jadi teman-teman yang matanya masih bagus bisa Marcel kau bantu dulu untuk catat kalau ada pertanyaan seperti ini. Teman-teman yang bertanya seperti ini jangan dulu keluar dari room supaya sebentar bisa dijawab. Oke, lanjut. Oke, hanya untuk itu. Iya, jadi di Dimas Katolik itu memang ada orang-orang ASN, mereka itu disebut penyelenggara agama Katolik, Bu. Nah, ini yang perlu diajak kerjasama. Karena apa? Bukan dalam arti nanti dia bisa menekan guru agama Katolik yang sertifikasi itu, bukan. Tapi dia di situ kan datanya lengkap. Di Simpatika itu datanya lengkap. Nomor HP-nya, bahkan data suaminya ada, siapa, tinggal di mana, alamatnya di mana, itu ada di situ. Nah, mudah untuk ya mereka memanggil nih guru-guru ini dan membentuk suatu kelompok kerja lah, anggap seperti itu. Lalu kemudian mengumpulkannya di mana? Di paroki, dengan bertemu dengan romo paroki, ya, bertemu dengan penyelenggara agama Katolik tadi, sehingga terbentuk apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, kalau ada romo dari Tangerang di sini, Romo dia sebenarnya mungkin beliau tahu ya maksud saya ini yang saya ceritakan ini. Jadi akhirnya, Bu, yang tadinya kita tahulah wilayah Tangerang atau apa itu ya, kita tahulah ya. Akhirnya bisa dihandle karena dibagi. Contoh saya itu mengajar kelas 7. Jumlahnya cukup banyak. Ya, dari berbagai sekolah negeri di wilayah daerah kabupaten. Tapi kelasnya adalah kelas SMP. Jadi saya tidak seluruhnya. Dibagi-bagi nih, guru ini nih yang diajar, guru ini nih yang diajar. Kenapa bisa itu terjadi ya? Karena tadi ada pertemuan seperti itu dan data kita juga ada. Ketika kita dipanggil, ya otomatis gampang, mudah. Ya, saya kira mungkin di sana ya ada pertemuan pastor paroki dulu dengan penyelenggara agama Katolik dari Dimas Katolik supaya bisa mengumpulkan guru-guru agama Katolik di suatu wilayah dekanat ataupun di wilayah paroki untuk misalnya membahas topik itu. Gimana caranya supaya kita bisa mengajar anak-anak yang di negeri.
entah itu nanti sistemnya online, entah itu sistemnya ketemu di paroki hari Minggu, itu bisa ditentukan dalam pertemuan itu. Nah, sesuai pengalaman saya sendiri mengajarnya online. Itu. Terima kasih. Nanti berkunjung saja di DGS Official, Bu. Di situ ada video-video saya mengajar kepada anak-anak kelas 7. Terima kasih. Oh iya Pak, terima kasih. Ini yang seperti Bapak maksudkan tadi itu kami tuh sudah buat seperti itu. Bahkan di Depas itu kita ada seksi pendidikan yang mewadahi ini. Jadi kita sudah kumpul itu guru-guru agama, terus karena guru agamanya kurang, maka ada juga yang sukarela dari paroki. Nah, yang masalah di sini Pak, anak-anak yang ada di sekolah negeri itu kita sudah berusaha kumpulkan lewat rukun-rukun wilayah, tetapi yang masalahnya itu tidak diizinkan oleh guru agama Protestan untuk mengikuti pelajaran agama Katolik yang kita buat di gereja itu di paroki, karena guru Protestan yang ada di sekolah negeri itu berani memberi nilai. Itu masalahnya. Dan kita berikan nilai dari itu, mereka tidak mau terima di sekolah. Anak-anak juga tetap ikut. Ada sebagian yang ikut di kelompok yang dibuat paroki, karena kami mengajar itu sesuai dengan kelas 1 sampai kelas 12 itu. Nah, sebagian besar anak-anak yang SMA itu kelas 10 sampai 12 ikut di sana, tapi kalau kami berikan nilai, sekolahnya tidak mau menerima. Itu yang masalahnya di paroki kami. Jadi ya anak-anak juga serba salah. Yang seperti Bapak maksudkan tadi itu kami sudah buat sudah dari tahun 2018 kalau saya tidak salah. Dan cukup bagus karena rutin kami mengikuti kalender pendidikan. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Hanya satu komentar saja. Berarti di sini memang penyelenggara agama Katolik itu harus mengadakan pendekatan sih Bu. Karena kan gak mungkin guru-guru agama Katolik langsung datang ke sekolahnya. Iya, benar sekali. Kemudian pihak penyelenggara agama Katoliknya mungkin yang harus turun gitu ya, Iya. memberi pengertian ke sekolah-sekolah itu. Kami ini ada guru-guru agamanya yang mau mengajar dan lain-lain. Seperti yang terjadi dengan saya Bu, saya ajar online dan itu dari berbagai sekolah negeri. Nah itu nanti ketika kita memberi nilai kan pakai kop kop paroki, kemudian Paroki, iya benar. kita pakai nama penyelenggara agama Katolik. Jadi ada dua, gurunya siapa, tanda tangan di bawah kertas nilainya, kemudian ada cap paroki di bagian yang penyelenggara agama Katolik itu. Nah itu nanti baru sah biasanya, yang menurut pengalaman saya. Ini juga Pak begini, memang sedikit ini ya, keberadaan kita di sekolah negeri ini Katolik ini memang kurang diakui. Mereka kepala sekolah itu sebagian besar itu tidak mengerti kalau Katolik itu dengan Protestan beda. Nah itu malah kita ada SK ini dari Bimas ini Pak, SK. Jadi memang kita berhak untuk memberikan nilai ke sekolah-sekolah, hanya saja ya ditolak gitu. Itu masalahnya. Tapi tidak semua sekolah, hanya 1-2 sekolah yang tidak mau menerima karena adanya guru Protestan yang ada di dalam itu yang sudah memberi nilai duluan. Gitu Pak. Baik, Bu Maria, ada lagi yang mau disampaikan? Ibu Maria ngajar di daerah mana Bu? Yang terakhir dari saya, semoga ada jalan keluar ya Bu ya. Nah silakan Bang John. Ibu di sekolah mana, di daerah mana? Di Makassar. Makassar. Dari Makassar, Mas. Di daerah mana? Makassar. Kabupaten Kita mana? ke
ke Ibu Syair Indah ya. Bu Syair Indah dari mana ya? Julita sebentar. Saya gandol dulu. Kota Makassar. Iya, selamat malam teman-teman Romo Cafe. Apa kabar Romo? Tidak. Apa ini kira perempuan? Iya, maaf. Ini sepertinya Kirain. Fidelis ya. Vincent Fidelis ya. Turunkan saja. Oh. Malas. Romo Cafe, kenapa marah Romo Cafe? Engkau, saya marah dari orang Momere. Saya tidak suka engkau maki itu. Jangan marah, biar diturun lagi. Kirain pakai nama Indah perempuan. Enggak, dia tuh ada ganggu-ganggu penyair, jadi namanya jadi penyair semua. Oh. Kayak gitu. Orang-orang seperti ini. Ya kenapa turunkan, karena saya pernah Nggak di sopan. roomnya siapa, dia maki saya dalam bahasa Maumere. Jadi semua Gila ya, Katolik tolong Vincenus Fidelis nggak usah dinaikin. Orang yang tidak Siap jelas. Romo, mohon maaf dia kontak ganti akun tadi. Iya. Siap, mohon maaf. Nggak usah beri room, Aku pikir nggak usah beri. Ya dia karena jatuh cinta sama penyair itu, penyair hati, makanya dia harus tulis seperti penyair. Orang-orang tidak baik seperti itu. Kalau gentleman diskusi, nggak usah pakai maki orang dari bawah gitu. ada gangguan kejiwaan berarti orang. Itu pater, kenapa keras, karena orang seperti nggak usah dilayan. Sampai pater Jeff juga, Opa Jeff dari Ekuador dimaki-maki. Nggak usah, orang-orang seperti nggak usah dilayan. Apalagi di rumah-rumah Katolik. Teman-teman, tolong mau menaikkan tanya dulu gitu. Nggak usah beri room orang-orang seperti ini. Iya, Romo. Romo diperhatikan Bang. Siap. Udah diblokir. Mana. Enggak, udah diblokir kan tadi ada yang tanya udah diblokir. Sudah aman. Bukan karena marahnya saya nggak enak, Pak. Maksudnya di atas kenapa marah, kenapa ya kamu nggak pernah lihat cermin, kamu maki orang, setelah itu kamu tanya kenapa marah. Kan lucu. Dia, untuk menyembunyikan itu makiannya dia pakai bahasa Maumere. Apalagi kalau sentuh-sentuh, ya kalau nggak boleh sentuh ibu lah. Bagi saya sudah di telapak kaki ibu ya. Kalau sentuh seperti itu ya sudah, kita juga manusia kan. Maaf ya teman-teman, harus bukan karena apa ya, harus. Sudah berapa Romo? Siap. Karena nggak enak juga sih melayani orang yang seperti ini. Ibu Maria sudah cukup jelas? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Nanti kita berusaha untuk mengadakan pendekatan ke sekolah-sekolah kalau bisa. Ya ketika dia, oh ya Ibu Maria ya, terima kasih. Oke, santai, kita doakan untuk kalian yang di minoritas. Semoga seperti itu. Jadi Ya, Romo. ada Bimas Katolik, ada keuskupan, ada apa. Hanya saya anjurkan bahwa jangan tinggalkan mereka sendiri. Katekis di paroki-paroki, satukan kalian yang di wilayah terdekat. Kunjunglah ada sekolah-sekolah Katolik, bisa buat sesuatu untuk mereka siswa-siswi yang mungkin hak untuk mendapatkan pelajaran Katolik nggak ada di sana, tetapi undanglah mereka yang siswa-siswi Katolik yang di sekolah-sekolah negeri, buatlah kegiatan dengan mereka. Ini salah satu bukti bahwa kita tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Oke. Harus ada yang ambil satu, kalau tidak parah itu. Oh ya, Romo ada satu sharing lagi. Ini tanggal 26 April besok itu kami bersama Katolik Protestan anak-anak pasca bersama. Yang menariknya itu selama ini kan anak-anak Protestan itu kan tidak pernah memberi kesempatan dari pihak gereja Katolik